Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Muhammad Fatur Rahman. Hari ini saya dengan rekan saya Azahra Digita Wulandari akan mewawancarai sebuah UMKM bernama Historical Vibes. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada owner Historical Vibes yaitu Fahad dan Nadif eh, yang telah menyempatkan diri untuk bisa berada di sesi wawancara kali ini. Nah, silakan menikmati video wawancara kali ini hingga habis. Terima kasih. Mungkin boleh langsung diceritakan sedikit mengenai Historical Vibes. Jadi, Historical Vibe sendiri itu adalah sebuah brand fashion atau di ranah fashion yang mengangkat tema sejarah. Nah, tema sejarah ini kami pilih karena kami sendiri berdua uh, berminat sama sejarah dan suka sama sejarah. Nah, makanya kami lihat juga di pasar dan di industri fashion ya, belum terlalu banyak yang mengangkat tentang topik atau isu sejarah itu. Makanya kami lihat peluang di situ dan kami tertarik. Baik-baik. Mungkin sekarang langsung ke pertanyaan mengenai produksi-produksinya kali ya. Yang pertama, mungkin secara desain atau produk Anda ini, Anda itu menargetkan kepada konsumen yang seperti apa atau mungkin secara pelanggan potensial itu yang seperti apa? Hmm, Oke, jadi kami sendiri untuk sekarang target utamanya adalah kalangan muda atau remaja. Jadi mungkin sekitar umur 14 sampai 35 tahun. Uh, Alasan kami milih target ini karena kalangan muda atau remaja ini di pasar sangat luas dan potensinya sangat besar. Terlebih lagi seperti yang kita jelaskan tadi kan tema kita sejarah, makanya kita pengen nargetin untuk kalangan muda Kak, supaya mereka juga selain tertarik sama fashion bisa tertarik juga sama sejarah. Itu sih mungkin. Baik. Secara kualitas, bagaimana sih untuk produk Anda ini menghasilkan barang dan jasa yang sesuai kualitas yang Anda inginkan untuk konsumen memakai barang Anda gitu. Misal, secara produk Anda ini kan baju. Nah, pasti konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap baju Anda dong. Nah, dari Anda sendiri, bagaimana sih cara menghasilkan jasa yang sesuai kualitas gitu? Sesuai kualitas yang diinginkan gitu. Uh, Kami sendiri memiliki standar quality pada produk kami yang telah kami tetapkan di brand kami ini, dan juga kami menerapkan bahwa yang kami perlihatkan kepada customer adalah yang kami jualkan apa yang mereka lihat gitu. Jadi kami menerapkan hal seperti itu. Jadi kami tidak ingin quality dari produk kami ini tidak mencerminkan apa yang kami janjikan kepada customer. Karena image dari brand kami ini dari quality produk kami ini dapat berdampak kepada image dan penjualan dari brand kami ini. Jadi sangat penting. Jadi kami tuh standar quality-nya kami tuh standar quality. Baik. Secara untuk menjaga kualitas itu sendiri, bagaimana? Ya, seperti yang saya jelaskan, yang pertama kami kepada supplier kami mendorong agar supplier kami ini mengikuti standar quality dari brand kami ini. Jadi sehingga quality dari brand kami ini tetap terjaga sehingga kami memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami. Itu sih yang kami terapkan. Dan SOP yang lainnya juga itu sih yang ada pada perusahaan. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah dalam menjalankan proses produksi membutuhkan perencanaan yang matang? Sangat perlu karena kami ini memiliki deadline produksi, Hmm. sehingga ini sangat perlu karena jika kami melewati dari deadline produksi ini, maka akan berpengaruh kepada penjualan kami. Kami pada pertengahan bulan kami akan merestock produksi kami, sehingga sangat penting pokoknya untuk mengatur dari produksi kami ini. Jadi perlu plan yang benar untuk produksi. Mungkin kalau boleh nambahin, kan seperti yang dijelaskan tadi, kualitas itu menjadi prioritas kami kan, makanya perlu juga direncanain secara matang-matang sih. Ya. Ini secara pengeluaran juga jadi efektif dan efisien mungkin ya.
benar, sangat. Apabila dalam menjalankan proses produksi dan operasi ini terjadi kegagalan, nah, tindakan yang Anda lakukan ini bagaimana? Apa yang Anda akan lakukan? Tentu saja kegagalan seperti ini pernah terjadi oleh kami ya. Jadi pada supplier kami pada supplier gitu ya. Jadi kami hal yang pertama kami lakukan itu yaitu kami menanyakan kepastian dari supplier kami gitu. Jika mereka telah melewati deadline ini. Mungkin pada produksi pertamanya kami mengalami kegagalan tersebut, tetapi produksi keduanya, ketiganya kami menginginkan mendorong supplier kami ini untuk mengikuti perjanjian yang telah kami tetapkan. Jadi ya itu sih yang kami lakukan. Dan kami pun menyiapkan untuk supplier, selalu menyiapkan untuk supplier jaga-jaga gitu. Supplier yang secondary gitu ya? Iya, supaya kami tidak stuck pada satu supplier saja. Itu Ya, sih ya. yang kami lakukan. Oke, secara persediaan, berapa sih jumlah stok yang harus dimiliki oleh Historical Vibes ini? Untuk per tahun kami persediaan total keseluruhan 6.720, tapi untuk per bulannya kami menargetkan untuk 560 stok yang ada di gudang kami untuk per bulannya. Dan kami menargetkan 560 stok ini habis untuk 1 bulan setiap per bulannya gitu, untuk 1 tahunnya. Itu sih yang kami targetkan. Baik, untuk waktu pemesanan kembalinya itu yang paling ideal untuk Historical Vibes ini pada saat gimana ya? Kami memproduksinya kembali, ngerestock stok kami ini pertengahan bulan, setiap pertengahan bulan. Kira-kira 20 sampai 30, tanggal 20 sampai 30 kami mengorder dan kira-kira produksinya itu seminggu atau 2 minggu. Itu kalau 2 minggu itu paling terburuknya itu 2 minggu gitu. Berarti kan terburuknya itu 2 minggu jika ada masalah oleh supplier kami. Lalu untuk mungkin secara supplier nih, bagaimana Anda memilih supplier yang tepat untuk produk Anda sendiri? Untuk supplier yang tepat, kami lihat dari background mereka ya. Background mereka telah bekerja sama dengan siapa, apakah mereka dapat mengikuti perjanjian yang kami inginkan gitu. Dan juga ya yang paling penting itu yang tadi itu deadline-nya ya. Dan jarak supplier sama kami itu berapa jauh gitu, supaya kami ini tidak ingin mereka terlambat dalam memproduksi, dan juga kami tidak ingin mereka tidak dapat mengikuti apa yang kami inginkan seperti standar quality dari produk kami ini. Jadi itu yang kami lihat dari supplier. Ya, tapi yang paling penting itu apakah mereka dapat mengikuti apa yang kami inginkan, itu saja sih menurut kami. Baik. Itu supplier yang paling penting. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh rekan saya, Azahra. Silakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menanyakan secara keputusan terkait perencanaan kapasitas. Nah, di sini berapa kapasitas yang akan dibutuhkan dalam 1 tahunnya? Gimana? Sorry. Bisa diulang? Berapa kapasitas yang akan dibutuhkan dalam 1 tahunnya? 1 periode? Untuk periode. Kapasitasnya stok kami ini yang tadi kami bilang sekitar 6.720 produk yang stok yang kami siapkan untuk per tahunnya 1 periode. 1 tahun. Yang selanjutnya, keputusan terkait produk atau jasa. Bagaimana sih menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik? Boleh jawab mungkin untuk menghasilkan produk yang lebih baik, tentunya kami ini mementingkan perkembangan juga sih. Jadi untuk sekarang kan kami
mungkin baru memproduksi di bidang kaos atau apa gitu. Nah, mungkin kita sih pengennya supaya bisnis kami meningkat gitu. Kami pengennya uh, meningkatkan dari segi produk-produk lain, misal dari topi atau mungkin dari kemeja atau dari jaket, supaya kami nggak stuck di situ-situ aja sih, mungkin bisa expand, atau mungkin untuk sekarang kan uh, khusus remaja, mungkin bisa kita bikin untuk anak-anak gitu sih, mungkin supaya kita lebih berkembang juga. Yang selanjutnya secara lokasi dan fasilitas. Nah, di sini secara lokasi, apakah perlu lokasi yang strategis untuk menyalurkan barang atau produk Anda? Ya, tentu saja itu sangat penting. Untuk seperti penjualan sih, kami penjualannya ya, kami berjualan online, jadi lokasi itu kami belum, lokasi kayak tempat fisik belum ada. Tapi untuk seperti lokasi untuk supplier kami, seperti lokasi dekat apa tidaknya lokasi kami kepada supplier kami, dan juga dekat apa tidaknya seperti ke kurir-kurir, jasa-jasa kurir itu sangat penting untuk kami ya. Seperti supplier, karena ongkos untuk pengiriman barang itu sangat penting, sangat berpengaruh pada harga produk kami. Jadi untuk jarak antara supplier itu sangat penting untuk kami, sangat berpengaruh kepada penjualan kami juga. Yang keduanya itu kurir dan jasa seperti JNE atau JNT seperti itu sangat penting itu karena kami ingin barang kami ini pada hari itu juga dapat dikirim kepada customer. Jadi jarak kami antara kurir-kurir ini kami ingin sangat cepat gitu. Jadi untuk mengirim barang itu sangat penting. Itu sih. Oke. Yang selanjutnya, apakah fasilitas atau lokasi yang Anda miliki sudah termasuk kategori efektif dalam menjalankan penjualan produk Anda? Untuk saat ini kami merasa udah sangat tepat ya, karena kami sangat dekat dengan supplier, kami sangat dapat mudah menemukan jasa-jasa kurir, kami sangat mudah mendapatkannya. Jadi untuk sekarang sih gampang, udah tepat gitu ya. Tapi untuk kedepannya, seperti mungkin kedepannya kami akan membuka toko ya, kami juga belum ada. Nah itu kedepannya sih yang kami ingin cari. Sekarang sih terlebih lagi kan kita masih online juga sih, jadi ya, masih aman sih, alhamdulillah. masih aman. Oke, yang selanjutnya pertanyaan yang terakhir tentang SDM dan desain tugas dan pekerjaan. Nah, untuk sekarang ini ada berapa banyak SDM yang Anda pakai dan seberapa pentingnya jumlah SDM yang Anda pakai? Untuk saat ini SDM ada 2 orang ya, saya sendiri dan teman saya, partner saya itu Nadif Dia. Saya sendiri adalah yang mengatur semuanya, yang strategi-strateginya dan mengatur menjalin kepada customer gitu, menjalin dengan customer penjualan itu. Untuk desainnya yang mendesain pakaian, yang mendesain semuanya itu kepada oleh teman saya ini, yaitu partner saya Nadif Dia. Dan kedepannya kami ingin menambah SDM yang lebih banyak lagi, karena kami melihat kedepannya pasar yang kami gali ini akan lebih besar, yang memerlukan SDM yang lebih besar. Tapi untuk sekarang ini udah cukup masih cukup 2 orang. Baik, terima kasih kepada Pak dan Nadif yang telah menyempatkan waktu pada sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.